Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah walladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kembali kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan agar kita bisa memperbaiki diri kita dari segala kesalahan, dari segala kekurangan, dosa dan maksiat yang pernah kita kerjakan. Allah juga masih memberikan kepada kita peluang agar kita senantiasa dekat dengannya, dekat dengan Sang Pencipta, Sang Pemilik segala-galanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan dan peluang yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan tergolong sebagai hambanya yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pernah Abu Bakar As-Siddiq berpesan kepada para sahabatnya, yang mana ternyata kita manusia memiliki banyak musuh yang akan kita tundukkan, yang mana musuh itu harus kita sadari, harus kita ketahui, dan bahkan sehingga bisa kita menghindarinya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa ada 6 persimpangan yang akan dihadapi oleh kita manusia, yang mana 5 persimpangan akan menjerumuskan kita kepada kejahatan, akan menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Hanya 1 persimpangan saja yang akan membawa kita kepada kebaikan, yang akan menjadikan kita menjadi orang yang terbaik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, apa itu persimpangan yang 5 yang menjerumuskan kita kepada kejahatan dan kemaksiatan? Yang pertama adalah di hadapan kita dihadapkan dengan dunia yang akan senantiasa mengajak dan mengajak kita setiap saat dan setiap waktu untuk memilih dunia dan meninggalkan akhirat. Dengan kata lain, apapun kehidupan di dunia ini, kita selalu untuk diajak memilihnya. Kenikmatan apapun yang ada di dunia ini, kita selalu diajak untuk memilihnya. Pada akhirnya, ketika kita mengikuti ajakan dunia, maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita akan meninggalkan akhirat. Dengan kata lain, maka kehidupan dan kenikmatan akhirat itu akan tidak kita dapatkan. Dengan kata lain, itu akan kita tinggalkan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Itulah musuh yang pertama, persimpangan yang pertama yang akan kita hadapi. Untuk apa kita jauh-jauh lagi mencari musuh, hadirin yang dirahmati oleh Allah? Ternyata
di hadapan kita sudah ada musuh setiap saat, setiap waktu akan menjerumuskan kita kepada kejahatan dan kemaksiatan. Persimpangan yang kedua adalah bahwa iblis laknatullah alaihi senantiasa berada di belakang kita. Ia akan mengajak kita untuk mengerjakan yang tidak baik, untuk terjerumus kepada kemaksiatan. Selalu ia terus-menerus akan mengajak kita, karena ia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Al-A'raf, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada ayat yang ke-17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Subhanallah, dari depan, dari belakang, kiri dan kanan, ia akan senantiasa hadir untuk menjebak kita, untuk melihat kita ketika kita lalai, ketika kita mungkin tidak sadar dan lain sebagainya. Maka disitulah ia masuk untuk memberikan sebuah hal-hal yang mana kita sukai, keindahan-keindahan, seperti mata melihat yang mana indah-indah di depan kita, na'udzubillah, sehingga kita pun terjebak dengan hal yang demikian. Iblis akan senantiasa menggoda kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ia sudah berjanji kepada Allah akan ditangguhkan umurnya sampai nanti hari kiamat, sehingga ia bisa bebas menggoda kita. Allah sudah mengatakan kepada iblis, "Engkau tidak akan mampu menggoda hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa, kecuali mereka yang ghafilin, yang lalai." Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, untuk itu kita harus sadar, ternyata musuh kita bukan hanya di depan, tapi juga di belakang. Bahkan musuh yang benar-benar sudah berjanji di hadapan Allah, sampai hari kiamat ia akan menjerumuskan kita manusia sehingga kita terjebak, sehingga kita bisa berteman dengannya. Pada akhirnya kita akan bersama-samanya nantinya di neraka jahanam. Ia akan mencari temannya sebanyak-banyak mungkin, sehingga ia akan bahagia ketika memiliki teman dengan sebanyak-banyaknya. Untuk itu hadirin, khotib mengajak pada khotib sendiri dan kita yang hadir pada saat ini, mari kita sadari betapa banyak musuh-musuh kita saat ini. Jangan lagi mencari musuh yang lain, musuh yang di hadapan kita, musuh yang di belakang kita masih belum mampu kita taklukkan, apalagi musuh-musuh yang lain. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, setelah di hadapan, di belakang kita, ternyata di sebelah kanan kita ada jiwa yang juga menggoda kita, menjerumuskan kita kepada kejahatan dan kemaksiatan. Jiwa, ketika kita lahir ke dunia ini, maka ia pun akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan kita. Itulah yang namanya, kalau disebut di dalam Al-Qur'an, qarin, jin pendamping kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan ini banyak manusia terjebak dengan jin pendamping ini, dengan jiwa yang kita miliki. Ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, ia masih tetap hidup, ia akan tetap berkeliaran, bahkan ia mengaku sebagai si fulan yang telah meninggal dunia, lalu kita mengikutinya. Pada akhirnya akidah kita akan terjual belikan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min zalik. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelah kiri kita, yaitu hawa nafsu, akan senantiasa menggerogoti kita. Hawa nafsu akan senantiasa kita pilih. Bahkan hawa nafsu ini bisa menjadikan majikan kita. Kita sebagai orang-orang yang diperbudaknya. Banyak hadirin, kita dapati manusia saat ini diperbudak oleh hawa nafsu. Ketika ia mendapatkan pekerjaan, ia kurang dengan pekerjaan itu. Bahkan ia lebih daripada itu ia ambil, sehingga menggunakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki sesuatu, pasti kita akan ingin lebih daripada sesuatu itu sendiri. Masya Allah, Rasul sudah terangkan, ketika seseorang memiliki lembah emas,
bukan hanya puas, lembah emas yang begitu besar, bahkan bisa membeli negara Indonesia ini. Tapi apa kata Rasul? Maka ia akan meminta satu lembah emas lagi, dikarenakan hawa nafsu yang tidak bisa ia bentengi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita sadari hal yang demikian. Ternyata kita memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu ini akan menggerogoti kita. Bahkan kita akan menjadi budak hawa nafsu itu sendiri kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah seluruh anggota tubuh kita akan mengajak kita untuk melakukan maksiat. Mata melihat yang tidak baik, telinga mendengarkan yang tidak baik, mulut berkata-kata yang tidak baik, tangan, kaki juga kita langkahkan kepada tempat yang tidak baik. Akhirnya semuanya berpotensi untuk melakukan keburukan dan kejahatan. Hanya satu persimpangan, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang membawa ketenangan, yang membawa kedamaian, yang membawa kita insya Allah menjadi makhluk yang terbaik di muka bumi ini, yaitu di atas kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengharapkan ridhonya. Kembalilah kalian, walaupun dulu kalian pernah melakukan maksiat, kembalilah. Walaupun pernah dulu kalian melakukan kejahatan, kembalilah dan bergabunglah dengan hamba-hambaku yang beriman. Walukhuli jannati. Dengan hal yang demikian, ketika kalian bergabung dan melakukan segala perintahku dan menjauhkan segala laranganku dan kembali kepadaku dengan taubatun nasuha, maka wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Subhanallah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memilih Allah menjadi jalan yang terbaik untuk kita, maka 5 persimpangan tadi akan hilang, 5 persimpangan tadi akan musnah. Maka persimpangan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas kita, itulah yang kita pilih, yang mengajak kita kepada kebaikan. Ketika kita jatuh, lalu diajak, dinaikkan dan diajak terus, akhirnya kita kembali kepadanya dan kita azamkan untuk tetap istiqomah di jalannya dan tidak kembali lagi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya kita tergolong sebagai hambanya yang beriman dan masuk ke dalam surganya, Jannatun Naim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril Islam wa a'izzal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin bi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin fi Ayyur. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin fi Rohingya. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin fi Indonesia wa fi kulli makan برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.